Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai sahabat sejati dalam kubur. Kita telah membicarakan pada video sebelumnya sahabat pertama dan sahabat kedua yang mengiringi atau mengikuti orang yang mati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan sahabat ketiga yang mengiringi orang yang mati. Kita telah membicarakan pada video sebelumnya juga bahwa ada 3 perkara yang akan mengiringi atau mengikuti orang yang mati. Perkara ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yatba'ul mayyita salas wa yarji'u itsnan wa yabqa wahid. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh wa yarji'u ahlu wa maluh wa yabqa amaluh. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6514 dan Muslim 2960. Maksudnya ada 3 perkara yang akan mengikuti orang yang mati, lalu 2 perkara akan meninggalkannya, dan 1 perkara akan tetap bersamanya. Perkara yang akan mengikuti orang yang mati adalah keluarganya, hartanya dan amalannya. Lalu keluarga dan hartanya akan meninggalkannya, dan amalannya akan tetap bersamanya. Oleh karena itu, sahabat yang ketiga bagi orang yang mati adalah amalannya. Ia adalah sahabat sejati yang masuk bersama pemiliknya ke dalam kuburnya. Ia bersamanya di dalam kuburnya. Ia bersamanya ketika dia dibangkitkan dari kubur. Ia bersamanya ketika memasuki alam kiamah, ketika melewati titian as-sirat, ketika menghadapi timbangan al-mizan, dan dengannya dia akan memasuki tempatnya, sama ada dalam al-jannah atau dalam an-nar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Fussilat ayat 46, man amila sholiha fali nafsih wa man asaa fa alaiha. Maksudnya, sesiapa beramal soleh maka untuk dirinya sendiri, dan sesiapa melakukan suatu kejahatan maka untuk dirinya sendiri. Dalam surat Ar-Rum ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, man kafara falai kufruh wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Maksudnya, barang siapa yang kafir maka baginya kekafirannya, dan barang siapa beramal soleh maka untuk diri mereka sendirilah mereka mempersiapkannya. Sebahagian ulama salaf berkata tentang kubur, sesungguhnya amal soleh menjadi persiapan bagi orang yang membuatnya di dunia untuk bekalan di dalam kubur. Ketika tidak ada bagi seorang hamba dari perhiasan dunianya sebagai bekalan, malahan setiap orang yang beramal akan membentangkan amalannya kelak, apakah amalan baik atau amalan buruk.
Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku tercinta, bagi setiap manusia itu ada dua rumah, yaitu rumah yang sifatnya gaib dan rumah yang sifatnya nyata, zahir. Dan janganlah rumahmu yang nyata, yang umurmu di dalamnya hanya sebentar, memesongkan atau memalingkan engkau terhadap rumahmu yang gaib, yang umurmu di dalamnya lebih lama dan lebih kekal." Rasulullah SAW telah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qaluhum ma yajuzu dzalik." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi nomor 2331 dan Ibnu Majah nomor 4236. Maksudnya umur umatku antara 60 dan 70 tahun, dan hanya sedikit mereka yang sampai kepada umur tersebut. Kadangkala seseorang mengalami kematian dengan tiba-tiba. Kematian tidak mengenal muda dan tidak mengenal tua, tidak mengenal kanak-kanak dan tidak mengenal dewasa. Sebahagian besar orang-orang soleh terdahulu apabila telah sampai kepada umur 40 tahun, mereka akan menghabiskan waktunya untuk beribadah. Umar bin Abdul Aziz telah melihat dalam tidurnya seseorang yang berkata kepadanya, "Apabila telah datang kepada kamu umur 40 tahun, maka dalam umur tersebut takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadikanlah dirimu waspada terhadap kematian." Al-Fudail bertanya kepada seseorang, "Berapa umurmu sekarang?" Dia menjawab, 60 tahun. Beliau mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Kamu mulai umur 60 tahun ini berjalan menuju Rabbmu yang kamu sekejap lagi hampir sampai." Sebahagian ulama salaf berkata, "Buatlah amalan untuk dunia mengikut kadar waktu kamu tinggal di dalamnya, dan buatlah amalan untuk akhirat bersesuaian kadar waktu kamu tinggal di dalamnya." Sebahagian daripada mereka mengatakan, bagi anak Adam ada dua rumah, yaitu rumah di atas bumi dan rumah di dalam perut bumi. Orang yang melihat kepada rumah yang ada di muka bumi, maka dia akan menghias dan memperindahnya. Kemudian orang yang tidak melihat kepada rumah yang ada di perut bumi, maka dia menghancurkannya tanpa pernah menghiasnya. Apabila ditanyakan kepada kamu, "Ini rumah yang kamu perindah, berapa lama kamu akan tinggal di dalamnya?" niscaya kamu akan menjawab, "Tidak tahu." Dan dikatakan lagi kepadanya, "Dan rumah yang kamu hancurkan, berapa lama kamu akan tinggal di dalamnya?" Dia akan menjawab, "Di dalamnya aku akan tinggal selama-lamanya." Dikatakan, ingatlah perkara ini atas dirimu, sedangkan kamu adalah orang yang berakal." Adalah Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu dekat kubur dengan satu jenazah dan bersama seorang pemuda dari kerabatnya. Lalu Utsman berkata, "Lihatlah ke rumah kamu, kemudian lihatlah ke kubur ini. Apa pendapat kamu?" Pemuda itu berkata, "Aku melihat rumah yang sempit dan gelap, yang tidak ada di dalamnya makanan, tidak ada minuman, dan tidak ada pasangan. Sungguh aku tinggalkan rumah yang di dalamnya makanan, minuman, dan pasangan." Utsman mengatakan, "Maka sesungguhnya demi Allah, inilah rumahmu." Pemuda itu mengatakan, "Engkau benar. Maka demi Allah, jika aku kembali, aku akan pindah dari rumahku ke dalam kubur ini." Bagi orang yang beriman, akan datang amalan yang soleh dalam kuburnya dalam rupa yang bagus dan memberi kabar gembira dengan kebahagiaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala bagi orang kafir, sebaliknya yang akan berlaku. Amalan soleh akan mengelilingi dan menemani seorang mukmin dalam kuburnya. Dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, innahu la yasma'u khafaqani alihim hina yuwalluna anhu wa in kana mu'minan kanatis salatu inda ra'sih wa zakatu ayyaminih wa saumu an shimalih
wa fil khairati wal ma'ruf wal ihsan ilan nas min kibali rijlai wa yu'ta min kibali ra'sih wa taqulu shalah laisa qabli madkhal wa dzakara sayru a'mal kadzalik wa qala lil kafir yu'ta min hadil jihad wala yujadu syai' wa yajlisu khaifan mar'uban. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 3113, Al-Hakim dalam Mustadrak sahih dengan syarat Muslim dan Az-Zahabi menyepakatinya. Maksudnya, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya mayat yang telah dikuburkan mendengar bunyi selipar, mendengar bunyi sendal orang-orang yang menghantarkannya ketika mereka balik menjauh darinya. Jika ada mayat tersebut orang beriman, maka ada solatnya di bahagian kepalanya, dan zakat di sebelah kanannya, dan puasa di sebelah kirinya. Dan perbuatan baik dan ihsan kepada manusia dari arah kedua-dua kakinya. Lalu didatangi si mayat dari arah kepalanya, maka berkata solatnya, tidak ada tempat masuk sebelum aku. Dan berkata seluruh amalannya seperti yang demikian. Dan Rasulullah SAW berkata tentang mayat orang kafir, didatangi si mayat dari semua sisi, maka tidak akan dijumpai sesuatu pun, maka duduklah dia dengan rasa takut dan terkejut. Atha bin Yasar berkata, apabila diletakkan mayat ke dalam lahadnya, ke dalam liang lahatnya, ke dalam liang kuburnya, maka yang pertama mendatanginya adalah amalannya. Maka amalannya memukul pahanya yang kiri dan berkata, akulah amalanmu. Lalu si mayat berkata, di mana keluargaku, anakku, kerabatku, dan apa-apa yang telah diberikan Allah kepadaku. Lalu amalannya berkata, engkau telah meninggalkan keluargamu, anak-anakmu, kerabatmu, dan apa-apa yang telah diberi Allah Subhanahu wa ta'ala di belakangmu. Tidak ada mereka yang masuk bersamamu ke dalam kuburmu selain aku, amalanmu. Lalu berkata si mayat, mudah-mudahan aku dulu ketika hidup di dunia melebihkan kamu amalanku atas keluargaku, anak-anakku, kerabatku, dan apa-apa yang diberikan Allah kepadaku. Apabila tidak ada yang masuk bersamaku selain kamu, amalanku. Berkata Yazid Ar-Raqashi, telah sampai kepadaku bahwa sesungguhnya mayat apabila telah diletakkan dalam kuburnya, maka seluruh amalannya berkumpul mengelilinginya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalannya tersebut mampu berkata-kata. Lalu berkatalah amalannya, wahai hamba yang dalam kesunyian dalam lubang kuburnya, kamu telah berpisah dari keluarga dan kerabat, maka tidak ada sahabat bagi kamu hari ini selain kami. Kemudian Yazid menangis dan berkata, berkuntunglah bagi orang yang sahabatnya dalam keadaan soleh, dan celakalah bagi orang yang sahabatnya dalam keadaan buruk. Oleh karena itu, sesungguhnya setiap manusia akan merasakan penyesalan ketika menjelang kematiannya, sebagaimana telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin yamutu illa nadima, in kana muhsinan nadima, alla yakuna izdada, wa in kana musian nadima, alla yakuna naza'a. At-Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhud nomor 2403, disahihkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Jami'ul As-Saghir. Maksudnya, tidaklah seseorang yang mengalami kematian kecuali dia akan menyesal. Jika dia seorang yang berbuat baik, dia akan menyesal mengapa dia tidak menambah amalan baiknya. Dan apabila dia seorang yang berbuat kejahatan, maka dia akan menyesal mengapa dia tidak berhenti dari kejahatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi garis panduan bagi manusia. Apabila telah mencapai umur 40 tahun, hendaklah dia banyak berdoa dengan doa sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 15.
wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maksudnya, dan telah sampai manusia pada umur 40 tahun, dia mengatakan, wahai Rabbku, karuniailah aku agar aku dapat bersyukur atas nikmat-nikmatmu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan agar aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan perbaikilah keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Persiapkanlah sahabatmu dari amalan perbuatanmu. Sesungguhnya sahabat seorang dalam kuburnya adalah apa-apa yang telah dia amalkan dalam kehidupan dunia ini. Jika kamu sibuk dengan sesuatu, maka janganlah kamu ada bersama sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha dengannya dan kamu sibuk karenanya. Tidak akan pernah ada yang menemani manusia selepas kematiannya sampai ke dalam liang kuburnya, kecuali apa-apa yang telah diamalkannya dahulu di dunia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia itu tetamu bagi keluarganya, yang dia tinggal menetap bersama mereka dalam masa yang singkat dan kemudian berangkat. Allahumma mla' qulubana min khosyatik waqbal bi qulubina ala ta'atik wahawin alaina sakaratil maut wahsyurna fi zumrati ibadik as-solihin. Allahumma ja'al khaira a'malina wa awakhiraha. Allahumma ja'al khaira a'malina awakhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqak. Allahumma ja'alil kubur ba'da firaqid dunya khairan manazilana wa wasi' fi yaumil ardi alaik daiqam malakhidina wa ajirna min khizyid dunya wa adabil qabri wal akhirah birahmatik ya arhamar rahimin. Maksudnya, ya Allah, penuhilah kalbu kami dengan rasa takut kepadamu, dan hadapkan kalbu kami agar taat kepadamu, dan mudahkanlah bagi kami rasa sakitnya kematian, dan kumpulkan kami dalam kumpulan hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, jadikan amalan kami yang paling baik adalah yang terakhir dari amalan kami, dan yang paling baik amalan kami adalah penutup amalan tersebut, dan yang paling baik hari-hari kami adalah hari ketika kami berjumpa denganmu. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kubur kami setelah kami berpisah dengan dunia adalah tempat tinggal kami yang paling baik, dan luaskanlah liang lahat kami yang sempit pada hari diserahkannya kami kepadamu, dan lindungilah kami dari kehinaan dunia, siksa kubur, dan siksa akhirat dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tuan-puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.